kita. Siapa tuh? Apa ya? Tentunya dong. Ayo Kak, siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Siska. Teman-teman tahu nggak sih PLBN itu apa? PLBN merupakan singkatan dari Pos Lintas Batas Negara. PLBN merupakan pintu gerbang utama perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, tepatnya di Kecamatan Nanggambadau. Nah, PLBN ini memiliki peran strategis loh dalam meningkatkan aktivitas perdagangan, ekonomi, dan sosial di wilayah perbatasan kita. Namun, pembangunan dan pengelolaan PLBN ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan rendahnya partisipasi masyarakat setempat. Kemudian keterbatasan infrastruktur, kurangnya sosialisasi, dan minimnya keterlibatan masyarakat menyebabkan pembangunan PLBN ini masih belum optimal dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah, oleh karena itu, evaluasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan PLBN ini perlu ditingkatkan demi mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Nanggambadau sendiri memiliki potensi-potensi yang sangat menjamin, terutama di sumber daya alam. Nah, potensi nyata sumber daya alam yang berada di Badau adalah ikan arowana superright yang berasal dari perairan Kapuas Hulu. Banyak warga yang membudidaya ikan arowana ini untuk dijual dan memiliki nilai jual yang tinggi sampai ke luar negeri. Selain itu, perkebunan lada dan karet juga menjadi mata pencarian masyarakat setempat, terutama di kampung-kampung di perbatasan seperti Badau dan Ujung Bayur. Yang kedua ada di sumber daya manusia, di mana masyarakat Badau sendiri khususnya suku Dayak Iban memiliki budaya gotong royong yang masih sangat kuat. Ini terlihat dalam kegiatan gawai atau festival panen, membuat rumah panjang, dan pemerintah LSM juga pernah mengadakan pelatihan kerajinan tangan dari rotan dan bambu untuk ibu-ibu rumah tangga sebagai dari program pemberdayaan ekonomi kreatif. Yang ketiga ada finansial. Adapun klinik ekspor di kawasan PLBN Badau menjadi fasilitas penting bagi pelaku UMKM lokal. Misalnya, peternak madu hutan dan pengrajin kayu olahan bisa mendapatkan informasi dan bantuan untuk mengurus dokumen ekspor produk mereka ke Malaysia yang letaknya sangat dekat. Yang keempat ada infrastruktur. PLBN Badau merupakan salah satu PLBN yang strategi yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia. Sudah tersedia fasilitas migrasi, karantina, dan bea cukai. Namun akses jalan menuju desa-desa sekitar seperti Langau dan Seriang masih berlubang dan rusak saat musim hujan yang menyulitkan distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Dampak jika masalah di wilayah
dan internet mungkin hanya tersedia di area sekitar PLB. Sementara desa-desa lain masih tertinggal. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dan memperbesar kesenjangan antar wilayah. Warga desa merasa tidak dilibatkan dan tidak mendapatkan manfaat. Padahal mereka tinggal di wilayah yang juga terdampak secara langsung. Saya akan menjelaskan bagaimana kakak tetap menjalankan strategi transisi permasalahan yang ada pada perbatasan. Salah satunya dilakukan pada masyarakat Badau, Kabupaten Kapuasulu, Kecamatan Nangabadau, yaitu dengan cara melakukan peningkatan pada SDM, sumber daya manusia yang mana diberikan pelatihan dalam menggunakan ekspor atau dalam peningkatan kapasitas diri dengan cara pembinaan dalam pemberian pelatihan dan dengan cara pengembangan UKM. Salah satu pengembangan UKM yang telah berjalan pada Nangabadau adalah kreatif masyarakat setempat atau lokal dengan melakukan kerajinan tangan yang dilakukan seperti menganyam ikat, perabotan rumah tangga, baik yang dilakukan dalam skala besar maupun kecil. Dan hasil ini akan dikembangkan kembali dengan penjualan pada pasar lokal yang dilakukan oleh masyarakat maupun pendistribusian melalui jangka panjang dari pasar ke pasar. Dan selain itu, UMKM yang dikembangkan pada masyarakat Nangabadau yaitu pada pariwisata, salah satunya adalah yang terkenal di sana adalah wisata Danau Sentarung, yang dimana wisata ini sangat populer di sana karena memiliki beberapa keunikan lokal yang dimiliki dengan pemandangan yang indah. Di sana juga memiliki ketertarikan tersendiri bagi masyarakat luar maupun masyarakat turis, yang dimana pada desa Sungai Uti pernah didatangi oleh salah satu negara yaitu Jerman, yang dimana mereka memiliki ketertarikan untuk mengekspor budaya maupun alam yang berada di Sungai Uti. Dan ini merupakan salah satu kebanggaan kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya kita di Kalimantan Barat, yang dimana kita harus menjaga ekosistem baik itu flora maupun fauna yang harus kita jaga kearifan lokal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan informasi masyarakat, yang dimana agar menjaga lingkungan semakin lebih baik dan agar tidak tercemarnya ekosistem hutan yang dimana menjadi halusan dan jantung bagi masyarakat lainnya. Dan salah satu di sini saya juga akan menunjukkan bahwa kearifan lokal di sana memiliki beberapa ketertarikan juga bagi masyarakat luar yang sering berdatangan dalam mengedukasi dan pengembangan sumber daya alam, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Yang dimana di sana pada desa Sungai Uti mendapatkan beberapa kajian pelatihan baik secara teori maupun secara pengimplementasian secara langsung, yaitu dipraktikkan. Hal ini bertujuan dalam peningkatan kapasitas masyarakat tersendiri atau masyarakat lokal dalam pengembangan ilmu kearifan dalam pendukungan perekonomian masyarakat setempat. Dan hal ini juga bertujuan untuk mengatasi ancaman baik permasalahan yang timbul pada masyarakat perbatasan. Dan di sana juga mendapatkan edukasi pengembangan dan pemberian pelatihan baik secara langsung maupun secara online yang dilakukan oleh pihak pemerintahan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat setempat. Nah, dari penjelasan kami sendiri, adapun solusi dan saran dari kami terkait dengan evaluasi pembangunan PLBN terhadap partisipasi masyarakat sekitar di Kecamatan Nangabadau, yaitu terkhususnya untuk pemerintahan setempat agar lebih memperhatikan lagi pembangunan yang sudah ada dan menjaga segala fasilitas yang sudah ada. Apalagi seperti yang kita tahu bahwa PLBN di Nangabadau termasuk salah satu PLBN yang memiliki pengunjung sepi di antara PLBN lainnya yang berada di Kalimantan Barat. Nah, selain itu juga diharapkan kepada pemerintahan agar lebih memperhatikan lagi infrastruktur di Kecamatan Nangabadau agar akses menuju PLBN maupun ke desa-desa yang berada di sekitar lebih mudah terjangkau. Kemudian terkhusus untuk masyarakat sekitar PLBN Nangabadau agar lebih bisa ikut andil dalam pembangunan infrastruktur serta bisa ikut berpartisipasi dalam pengelolaan PLBN tersebut.